Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Wulandari, mahasiswi Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan dan penawaran. Yang kedua, fluktuasi harga atau perubahan harga pada pasar. Yang ketiga, perdagangan regional. Yang keempat, pendapatan nasional. Yang kelima, hubungan antara permintaan, penawaran, harga atau perubahan harga pada pasar, perdagangan regional, dan pendapatan nasional. Kita masuk ke pembahasan pertama. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada harga dan waktu tertentu dan sesuai juga dengan pendapatan. Permintaan juga banyak faktor yang dipengaruhinya. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kalau harga barang itu sendiri itu berlaku pada sistem hukum the law of demand. Apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Jika harga barang tersebut turun, maka permintaan barang akan naik. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Harga barang lain yang terkait itu maksudnya apa? Ini maksudnya barang substitusi dan barang komplementer. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Barang substitusi itu apa sih? Nah, barang substitusi ini bisa kita lihat merupakan barang yang dijadikan sebagai barang pengganti dengan barang lainnya, tapi memiliki nilai guna yang sama. Contohnya kayak beras dan jagung. Keduanya memiliki nilai guna yang sama, bisa dijadikan bahan pokok sehari-hari. Jika harga beras mahal, maka kita bisa menggantikan beras dengan jagung dan sebaliknya. Terus barang komplementer. Kalau barang komplementer merupakan barang yang memiliki fungsi dan memiliki keterkaitan antar kedua barang tersebut. Jadi saling melengkapi gitu. Contohnya barang komplementer itu kompor dengan gas. Mereka kan saling terkait ya. Jika tidak ada kompor, cuma ada gas saja, apakah bisa menghasilkan makanan? Tentu tidak ya. Dan sebaliknya, jika ada kompor doang, tapi nggak ada gas, nggak bisa juga kan menghasilkan makanan. Begitu juga sama. Mereka itu sangat melengkapi gitu. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen juga mempengaruhi tentang permintaan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang. Yang keempat, selera masyarakat. Selera atau kebiasaan masyarakat juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun meningkat. Seperti sekarang ini kan lagi ngetren karena mau lebaran kan. Jika lebaran kan permintaan barang biasanya tuh kayak alat-alat sholat seperti mukena, gamis, baju koko, kerudung, peci. Nah, itu kan akan meningkat kan. Itu juga dapat mempengaruhi tentang permintaan. Terus yang kelima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, semakin tinggi juga permintaan suatu barang. Terus yang keenam, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga barang ini akan naik nih, misalnya seperti harga rumah. Harga rumah kan tiap tahun pasti naik kan. Nah, lebih baik membeli barang itu sekarang sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Karena harga barang itu naik, tiap tahun naik, maka akan mempengaruhi permintaan di masa sekarang. Selanjutnya penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu.
Penawaran juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran. Hukumnya dengan permintaan itu berbanding terbalik ya, kalau permintaan dengan penawaran. Kalau permintaan kan harga turun, permintaan barang naik. Kalau penawaran, harganya naik, penawarannya juga naik, lebih besar, gitu. Terus jumlah penjual atau produsen juga mempengaruhi penawaran. Jika jumlah produsen suatu barang itu banyak, maka penawaran juga akan lebih banyak, lebih besar barang yang akan ditawarkan. Misalnya, jika suatu daerah itu sentra penghasil sepatu, itu banyak produsen sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut juga tinggi. Yang ketiga, bencana alam juga bisa mempengaruhi penawaran. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya, maka akan turun juga penawarannya. Yang keempat, harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal. Seperti yang dijelaskan tadi ya, barang pengganti itu seperti barang substitusi. Terus yang kelima, biaya produksi. Biaya produksi juga berkaitan dengan biaya yang digunakan saat barang akan diproduksi. Seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji karyawan, untuk bahan-bahan, dan sebagainya. Terus kalau harga-harga barang produksinya itu tinggi, maka barang yang akan ditawarkan juga lebih besar lagi. Terus yang keenam, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga bisa mempengaruhi penawaran. Teknologi yang lebih modern itu bisa lebih memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa lebih cepat atau lebih lambat. Kalau pakai teknologi yang lebih modern, maka barang yang akan dihasilkan lebih banyak. Penawarannya juga lebih besar. Seperti itu. Contoh hukum permintaan dan penawaran sehari-hari. Contohnya seperti ini nih. Ini ada toko brownies atau toko roti ya. Ada sebuah toko kue yang menjual kue brownies yang sangat enak, sehingga banyak orang yang menginginkannya dan menyerbu toko kue itu, jadi pengen nyobain. Tapi tiba-tiba sang pemilik toko brownies ini menaikkan harga menjadi 2 kali lipat, karena si pemilik merasa tetap akan ada yang membeli produknya. Hal tersebut salah. Kue brownies yang tadinya laku saat ini terbuang sia-sia karena tidak ada yang beli. Konsep tersebut cocok ya kayak di konsep permintaan tadi. Harganya naik, permintaan barang akan berkurang. Terus kalau dari segi produsennya, produsen akan jelas menawarkan barang tersebut lebih besar ya, lebih tinggi. Aduh, nih video. Selanjutnya contoh hukum permintaan dan penawaran. Contohnya ini seperti ini ya, nih toko roti. Ada sebuah toko roti yang enak. Terus produsennya menjual kue brownies yang enak. Terus kuenya enak. Rata-rata konsumen berbondong-bondong untuk ingin coba ya. Nah, itu kan karena enak, terus harganya juga murah. Nah, terus suatu hari si penjual menaikkan harga toko kue itu, harga barang-barang kue itu jadi naik 2 kali lipat. Otomatis konsumennya tidak akan beli lagi karena mahal nih kuenya. Konsep tersebut sesuai dengan konsep permintaannya itu harga naik, permintaan barang akan berkurang, dan produsen akan cenderung menawarkan kuenya lebih banyak lagi. Terus harga turun, permintaannya barang meningkat, penawarannya pun turun. Si produsen udah nggak usah lagi nawar-nawarin barang. Jadi kalau harganya turun,
Penawarannya juga akan turun. Karena otomatis konsumen juga nggak ini lagi. Nggak usah pakai ditawar-tawarin lagi, nggak usah diiklan-iklanin lagi. Udah otomatis datang sendiri. Yang kedua, fluktuasi harga atau perubahan harga. Perubahan harga pada pasar. Yang pertama, harga pada pasar itu bisa berubah. Ini salah satu faktornya. Yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Yang kelima, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli konsumen tetap atau berkurang. Yang ketiga, perdagangan regional. Perdagangan regional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan, misalnya ASEAN. Perjanjian perdagangan ini penting karena umumnya berusaha mengurangi hambatan perdagangan antar negara anggota. Itu memungkinkan aliran perdagangan yang lebih besar, memberi peluang tumbuh bisnis dan meningkatkan pilihan konsumen. Contohnya kayak ASEAN gini nih. Manfaatnya itu menambah keuntungan negara, mempererat hubungan antar negara juga, memasarkan produk dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mewujudkan ketertiban dan perdamaian di wilayah tersebut, meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi biar negara akan lebih berkembang. Yang keempat, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun. Nih contohnya, pada tahun 2017, tingkat pendapatan nasional itu sekitar 75. Tahun 2018, tingkat pendapatan nasionalnya itu sekitar 25. Di tahun 2019, tingkat pendapatan nasionalnya yaitu 100, dan di tahun 2020, tingkat pendapatan nasionalnya 50. Pendapatan nasional juga bisa diartikan sebagai hasil produksi nasional dalam satu tahun ya, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan nasional juga dapat mengukur perkembangan tingkat perekonomian dan pembangunan pada suatu negara, apakah sukses atau sebaliknya. Yang kelima, hubungan antara permintaan, penawaran, perubahan harga, perdagangan regional, dan pendapatan nasional. Hubungannya apa aja sih? Hubungannya antara permintaan, penawaran, perubahan harga, perdagangan regional, dan pendapatan nasional bisa dikatakan sebagai pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat ya. Apa hubungannya? Pengeluaran atau perbelanjaan agregat adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu. Dan biasanya diukur nih untuk satu tahun tertentu. Semakin besar perbelanjaan agregat yang dilakukan dalam perekonomian, semakin tinggi juga tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Terus hubungannya apa dong? Hubungannya mencakup pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan pembelian oleh orang asing. Pengeluaran konsumsi itu bisa kita sebut sebagai permintaan dan penawaran ya, karena itu kaitannya juga konsumsi sehari-hari kita, pasti ada kan permintaan dan penawaran. Terus pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah, itu juga masuk ke dalam kayak perdagangan regional, terus pendapatan nasional, itu masuk. Terus komponennya apa aja sih? Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Yang keempat, ekspor dan impor.
Mereka semua berhubungan dengan konsep permintaan, penawaran, perubahan harga, pendapatan nasional, perdagangan regional, itu semua mereka berhubungan dengan konsumsi rumah tangga ini, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.